Nah, dari konteks hukum yang saya sampaikan tadi sebenarnya jelas dan tegas. Tidak boleh ada perpindahan rekening dari Agus ke yayasan tersebut. Karena donatur secara jelas dan tegas memberikan donasi itu ke Agus. Jadi agar tidak kisruh, tadi tawaran yang disampaikan, transparansi terhadap keuangan atau uang yang diterima Agus melalui donasi ya harus dibuka. Kalau mau perkara ini jelas dan tegas, terang benderang. Agus ini menurut saya sudah tidak pantas lagi, sudah tidak layak dibantu. Ya, apalagi ketika dia merengek lagi, ini hanya karena BPJS ditolak. Harusnya lahir dari hati dia sendiri bahwa dia ingin berdamai dan sebagainya. Kan nggak ideal ketika BPJS ditolak, dia merengek minta bantuan, padahal laporan polisi dia masih berjalan. Kuasa hukum dari Agus Salim dan keluarga ini memang sangat memalukan. Kata siapa bahwa uang itu adalah miliknya Agus Salim? Uang itu adalah miliknya para donatur yang dititipkan ke yayasan untuk biaya pengobatan si Agus Salim. Tolong bedakan. Apa benar itu adalah hasil keringatnya dari si Agus Salim? Nyatanya tidak. Uang itu adalah penggalangan donasi, dan tujuan dari donasi itu adalah untuk biaya pengobatan dari si Agus Salim. Lantas kenapa uang itu harus berpindah ke rekening yayasan? Karena tidak adanya transparansi dalam pengelolaan keuangan tersebut. Tolonglah, jangan bodohi kami netizen. Kami sebenarnya sudah muak dengan kasus ini. Stoplah sandiwara kalian itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Semakin rumit. Pihak Agus sudah menerima surat dari Yayasan Teknovi dan dibalas pihak Agus tapi tidak direspon sama pihak yayasan. Benarkah demikian? Bahwa ada balasan dari pihaknya Agus Salim, dari kuasa hukumnya Agus Salim ke Teknovi? Karena informasi yang kita peroleh terakhir bahwa Teknovi memang benar sudah menyurati pihaknya Agus Salim agar segera melakukan pengobatan. Kenapa harus melalui surat? Karena berulang kali di WA untuk operasi matanya itu Agus Salim tidak balas, istrinya Agus Salim pun tidak balas, kuasa hukumnya pun tidak respon. Akhirnya bersuratlah dari pihaknya Pratiwi Novianti ke keluarganya Agus Salim ini. Tetapi kenapa sekarang malah membolak-balikan fakta? Sejujurnya kami para pemirsa sekalian yang mengikuti tentang perkembangan kasus ini sudah sangat mengetahui baik setiap informasi yang diupdate setiap hari. Jadi tolong, kalian yang adalah para lawyer yang ikut di pertengahan, tidak mengikuti kasus ini dari awal, tolong pelajari baik-baik dengan bos kalian yang bernama Farhat Abbas itu. Biarlah yang blunder itu cukup Farhat Abbas. Biarlah yang koplak itu cukup Farhat Abbas. Jangan dengan kalian. Karena jujur saya secara pribadi sesungguhnya sangat mengapresiasi kehadiran dari seorang Krisnamurti untuk menjadi kuasa hukum dari Agus Salim dan keluarga ini. Karena bagi saya, kuasa hukum dari seorang Agus Salim yang bernama Pak Krisnamurti ini, logika akal sehatnya itu masih main, masih berfungsi, masih jalan. Di mana seorang Krisnamurti saat ini dia lebih mengedepankan tentang pengobatan dari matanya Agus Salim, bukan tentang persoalan-persoalan lain, bukan menambah persoalan baru seperti yang dilakukan oleh si Farhat Abbas ini. Pemirsa sekalian, berikut ini saya akan mengupdate terkait dengan berita terbaru tentang komentar dari kuasa hukumnya si Agus Salim perihal surat yang dilayangkan oleh Pratiwi Novianti selaku pihak yayasan ini. Mari kita simak bersama-sama cuplikan video berikut ini. Yang pimpinannya itu adalah ketua yayasannya Pratiwi Novianti. Jadi ya kan ditujukannya
surat tersebut untuk Agus Salim, ya kan, surat tersebut untuk Agus Salim, ya kan, surat tersebut untuk Agus Salim pada tanggal 6 November kemarin, dan ini isi suratnya. Ya, saya perlihatkan dulu isi suratnya. Ya, jadi suratnya itu akan kurang lebih adalah terkait kan surat tersebut terkait Yayasan RPK selalu berkomitmen dalam hal menerima kepercayaan dalam mengelola sejumlah uang, ya kan, donasi dan para donatur yang ditujukan kepada khusus untuk membantu pengobatan saudara M. Agus Salim. Sehubungan dengan kendala yang saudara M. Agus Salim hadapi dalam penggunaan fasilitas BPJS, kami ingin menyampaikan bahwa dana tersebut dapat digunakan untuk hal-hal terkait lainnya yang menunjang proses pengobatan saudara, seperti pembelian obat-obatan, biaya konsultasi dokter, terapi, dan kebutuhan medis lainnya. Ya kan, kami berharap, ya kan, kata penutupnya, kami berharap saudara M. Agus Salim dan pihak keluarga dapat segera memberikan informasi terkait kebutuhan dan rencana penggunaan dana tersebut agar dapat kami proses lebih lanjut. Itulah kata penutupnya. Jadi kita diharap, ya kan, untuk memberikan informasi terkait kebutuhan dan rencana penggunaan dana tersebut agar dapat kami proses lebih lanjut. Jadi kami menyikapi surat ini, ya kan, kami berterima kasih, ya kan, disampaikan oleh pengacaranya. Lalu surat itu sudah kami jawab juga melalui WA dari pengacaranya. Gimana Pak Herudin, jelaskan? Ya, hanya beliau ini. WA-nya siapa? Sebutkan pengacaranya dong. Pengacaranya belum. Ya, selamat pagi rekan pengacara Bapak Geri. Surat saudara sudah kami terima. Sampaikan saya Herudin, SHMH, tim lawyer Agus. Berdasarkan informasi dari Agus bahwa saudara menyuruh Ibu Nopi untuk mentransfer dana donasi dari rekening Agus ke rekening yayasan nama Bu Nopi. Kami menginginkan adanya penjelasan dan transparansi terhadap dana yang diterima oleh Agus yang kemudian ditransfer ke rekening yayasan Ibu Nopi atas saran saudara selaku lawyernya. Nah, setelah itu jelas, kami selaku lawyer Agus bertemu dengan Ibu Nopi dan saudara selaku lawyernya untuk membicarakan pengobatan Agus sebagaimana surat yang saudara kirimkan. Artinya jelas itu niat baik dari tim lawyernya Agus termasuk Pak Krisna, bahwa dikesampingkan permasalahan hukum, kita perjelas, kita transparansi, kita transparan terhadap pendanaan ini. Artinya dari pihak pengacara Agus terutama Pak Krisna, dan sudah dijawab belum, jelaskan? Dalam hal ini belum dijawab. Jadi WA-nya belum dijawab ya? Dibaca. Hanya dibaca, tapi sudah dibaca ya? Sudah dibaca. Sudah dibaca dan sudah centang 2 sudah dibaca dan tidak dijawab. Jadi maksudnya yang dijelaskan oleh tim kami tadi, Hairudin, kan uang dari donasi itu kan masuk ke rekeningnya Agus, bukan ke rekening yayasan ya, rekening Agus, ya kan? Karena ada arahan dan acuan daripada menurut informasi Agus tadi, ya kan, diarahkan oleh siapa? Lawyernya ya tadi ya. Diarahkan oleh lawyernya untuk Nah, menanggapi surat ini maksudnya Agus kan transfer rekening tanggal berapa? Misalkan katakanlah hari Kamis tanggal 13 dia mentransfer jam 11. Nah, kita minta dia membawa bukti transparansi, begitu ya Din ya? Bukti transparansi yang kita lihat rekeningnya masih utuh tidak, seperti yang diberitakan di luar bahwa rekeningnya masih utuh, kan begitu. Nah, karena rekeningnya masih utuh, nah kita pengen lihat cocok kan nih tanggal 13 jam 11 uang masuk sejumlah 1,3. Lalu pertemuan misalkan besok tanggal berapa? Tanggal 9, tanggal 10, ya kan dibawa lagi. Oh, uangnya betul masih jumlah 1,3. Bukan langsung kita suruh ajukan kwitansi buat kwitansi buat berobat. Nah, sementara kita nggak tahu uangnya, uang kasa. Nah, kita minta transparansi. Nah, ini belum dijawab oleh lawyernya. Ya kan, mungkin satu tempat.
mau tambahin? Ya kan Pak Udin, silakan. Ya, saya tambahkan ya, biar masalah ini tidak semakin kisruh dan semakin kusut. Kami dari tim lawyer Pak Krisnamurti ingin sedikit menguraikan terkait perkara ini. Tapi catatan saya hanya menyampaikan konteks hukumnya saja. Nah, konteks donatur atau pemberian secara cuma-cuma oleh para donatur terhadap Agus Salim adalah bentuk keprihatinan atau bentuk perhatian masyarakat terhadap orang yang mengalami musibah yang sangat luar biasa ya. Tentu ceritanya pernah diuraikan sebelumnya. Nah, dalam konteks hukum, dana yang diberikan oleh masyarakat terhadap Agus itu dinamakan hibah dan bisa juga disebut sedekah. Tergantung dari konteks mana kita menilai. Kenapa saya sampaikan seperti itu? 2 poin di situ. Memberikan secara percuma atau sukarela. Dan kemudian dalam pasal 1666 KUH Perdata menjelaskan bahwa hibah adalah pemberian secara cuma-cuma dan tidak bisa ditarik kembali. Dicek KUH Perdata pasal 1666. Nah, dari konteks hukum yang saya sampaikan tadi sebenarnya jelas dan tegas. Tidak boleh ada perpindahan rekening dari Agus ke yayasan tersebut. Karena donatur secara jelas dan tegas memberikan donasi itu ke Agus. Jadi agar tidak kisruh, tadi tawaran yang disampaikan, transparansi terhadap keuangan atau uang yang diterima Agus melalui donasi ya harus dibuka. Kalau mau perkara ini jelas dan tegas, terang benderang, dan tidak diolah ke sana kemari. Apalagi dijadikan panggung. Artinya niat baik Pak Krisna, saya pernah lihat disampaikan kalau dari Ibu Nopi menurunkan sedikit egonya, begitu juga dengan Agus Salim menurunkan sedikit egonya. Kita cari benang merahnya. Dan secara hukum jelas dan tegas bahwa itu sepenuhnya milik Agus Salim yang didonasikan dari masyarakat karena prihatin atas kondisi Agus Salim yang matanya mengalami kebutaan. Cukup dari saya? Ya, jadi kan ini dari Wawa ya. Kalau dengan Wawa, dia berkomunikasinya aktif. Kalau dengan Wawa, kan kuasa hukumnya, kan dengan Wawa, kan untuk proses tersebut mohon dibantu sesuai formil ya Mbak, dari pihak Mas Agus dan keluarga bersurat ke yayasan. Perihal pemberitahuan proses pengobatan akan dilakukan oleh Mas Agus dan keluarga diwakili oleh kuasa hukum dengan dilampirkan salinan surat kuasa. Lah kami WA tidak dibalas-balas, padahal kami kan cuma minta hanya transparansi. Ya sudahlah, kalau dia nggak mau jawab-jawab nanti nggak apa-apa, ya kan, karena ini sudah menjadi permasalahan hukum yang diproses oleh tim kami Bang Farhad pun juga, ya kan. Oke guys, itu adalah cuplikan video terkait dengan komentar atau tanggapan dari kuasa hukumnya Agus Salim. Dalam hal ini disampaikan oleh Bapak Krisnamurti dan kawan-kawan. Saya secara pribadi sesungguhnya sangat respect dengan Bang Krisnamurti ini, karena logika ataupun narasi yang dia bangun itu memang benar-benar dia mau mencari solusi, dia mau mencari benang merah dari kasusnya Pratiwi Novianti dan Agus Salim ini. Sehingga seringkali kita menyimak statement-statement dari beliau ini bahwa proses persoalan antara Agus Salim dan Pratiwi Novianti ini sesegera mungkin diselesaikan. Lalu pada poin yang kedua, sedikit saya mau menanggapi, ini tampaknya mulai ada ketidaksinambungan antara pernyataan dari si Farhad Abbas dengan pernyataan disampaikan oleh timnya Pak Krisnamurti ini. Sehingga saya berharap bahwa ada komunikasi, ada sebuah persamaan persepsi, sebuah persamaan pendapat, baik itu yang datangnya dari mulutnya si Farhad Abbas maupun dari mulutnya Bang Krisnamurti ini. Karena tadi ada satu informasi yang menurut saya tidak sinkron. Ketidaksinkronan ini terjadi ketika timnya Pak Krisnamurti ini dia menyampaikan sebuah informasi yang berbeda dengan apa yang disampaikan oleh si Farhad Abbas.
kita semua masyarakat Indonesia ataupun netizen yang mengikuti kasus ini sesungguhnya sudah mengetahui bahwa ada kesalahan, ada ketidaktepatan dalam penggunaan uang donasi yang disumbangkan oleh donatur kepada si Agus Salim ini. Benar bahwa uang itu diterima oleh rekeningnya si Agus Salim. Walaupun pada awalnya Teh Novi berharap bahwa uang dari para donatur itu harus masuk ke rekening yayasan, bukan ke rekening Agus Salim. Saya harap hal ini juga perlu dipertimbangkan dengan baik. Alasan kenapa Agus Salim meminta agar uang dari para donatur itu langsung ke rekeningnya Agus Salim, agar dia bisa cepat untuk biaya pengobatan. Kembali lagi, untuk biaya pengobatan. Tetapi apa yang terjadi? Ketika uang itu sudah masuk dalam beberapa hari dengan nominal ratusan juta, si Agus Salim ini langsung menyuruh istrinya untuk melakukan transferan, untuk melakukan perpindahan dari rekeningnya si Agus Salim ke rekening istrinya senilai 200 juta. Yaitu dengan nominal 50 juta sebanyak 4 kali transfer. Di samping itu, ditemukan pula ada transferan dari rekeningnya si Agus Salim ke wawanya, ke anaknya senilai 90 juta. Yang katanya 38 juta itu dipakai untuk cicilan rumah, untuk cicilan ke bank. Sisanya entah kemana kita pun tidak tahu. Ditambah lagi ada temuan transferan ke ibunya Agus Salim yang ada di Aceh senilai 50 juta. Nah, atas temuan-temuan inilah pihak yayasan dalam hal ini Pratiwi Novianti langsung melakukan mutasi rekening dari rekeningnya Agus Salim ke rekening yayasan, karena sudah ditemukan penggunaan keuangan itu tidak sesuai lagi dengan tujuan penggalangan donasi. Sehingga menurut saya bahwa informasi ini seharusnya menjadi informasi dasar sebelum kalian berkembang ke sana kemari. Semoga saja ada titik terang yang bisa ditempuh oleh Bang Krisnamurti ini. Karena bagi saya secara pribadi, saya sangat yakin kalau persoalan ini diselesaikan atau dihandle oleh Bang Krisnamurti, mungkin cepat atau lambat bisa segera berakhir dan bisa menemukan solusinya. Tetapi kalau dihandle oleh Bang Farhad Abbas, sorry to say, seorang Farhad Abbas itu hanyalah manusia provokator, hanyalah manusia yang memproduksi persoalan baru. Buktinya, dalam kasus antara Pratiwi Novianti dan Agus Salim ini, sudah ada 2 laporan yang di luar dari persoalannya si Agus Salim dan Pratiwi Novianti ini, di mana seorang Farhad Abbas melaporkan Denny Sumargo alias Densu hanya persoalan kata tai, dan yang kedua dia sudah melayangkan surat somasi kepada Pablo Benua. Entahlah siapa yang menjadi korban berikutnya dari si Farhad Abbas ini. Mari pemirsa sekalian, gunakanlah logika akal sehat kita untuk menyimak persoalan antara Pratiwi Novianti alias Teh Novi dan Agus Salim. Tetapi saya secara pribadi, saya berharap bahwa persoalan ini bisa diselesaikan dengan suasana kekeluargaan dan rasa persaudaraan. Tidak usah terlalu berlama-lama, karena sejujurnya ketika persoalan ini semakin lama, masyarakat pastinya semakin muak, terlebih khususnya kepada Agus Salim dan keluarganya ini. Begitulah kira-kira.